Kemudian janji-janji kita tidak akan melakukan hutang. Yang terjadi hutang dalam kantong menyekik leher. Apakah ini juga upaya penjelasan hutang? Kita tidak tahu. 11.000 triliun di kantong saya. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat, Bang Jali Pitung, hari ini. Apakah saya berbohong? Walaupun mungkin saya batuk, menurut dokter secara medis saya batuk, sakit, tapi saya bilang alhamdulillah. Itu yang terjadi pada rumah sakit Umi Habib Rizik Sihab. Cerita tentang hukum, penegakan hukum, equality before the law, law enforcement. Saya orang kampung nih yang ngerti istilah, jadi akhirnya saya belajar tentang hukum. Apakah fakultas hukum harus dibubarkan? Ya, kalau kita ditanya prinsipalnya nih. Ya. Coba kamu ngomong. Jadi saya nggak mau wakil-wakili itu. Ya, Nih, baik. Pak. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya Muhyiddin Jali, biasa dipanggil Bang Jali Pitung. Di sesi yang pertama atau mediasi yang pertama juga pernah kami ditanyakan, Bang, apakah tidak ada cara lain untuk menyampaikan aspirasi dan gugatan ini? Saya bilang sudah tertutup. Jauh sebelum ini kami lakukan, kami sudah melakukan aksi-aksi unjuk rasa protes ke DPR MPR. Itulah lembaga yang sesungguhnya harusnya mewakili rakyat, tapi menurut kami itu adalah mandul, sehingga kami berkonsultasi dengan Pak Egy Sujana, lahirlah keputusan untuk melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, tinggal satu lembaga lagi. Harapan kita di lembaga yudikatif inilah hukum masih bisa ditegakkan. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Ketua Umum TPUA atau advokat kami Bang Egy yang kita cintai, ini menjadi benar bahwa potret bangsa kita terhadap penegakan hukum ya seperti ini. Presiden yang kita gugat, tapi yang menyampaikan adalah legal opininya jaksa. Padahal ini kan yang kita gugat personalitas dan institusionalnya presiden. Ini bukan perkara biasa yang berebut tentang harta benda. Memang ini perkara perdata, tapi yang kita gugat ada presiden. Tapi mana, nggak ada. Dari awal Pak Egy itu sudah meminta mana stempel, cap basah, tanda tangan cap basah dan sebagainya. Oke lah, kita masih mengalah tentang peraturan presiden. Saya lupa nomor berapa yang kemarin disebutkan untuk mewakili sebagai kuasa hukum dari presiden secara kelembagaan. Yang kita tuntut ini di samping lembaga, personalitasnya Insinyur Haji Joko Widodo yang kita gugat untuk mengundurkan diri. Apakah bapak-bapak ini tahu apa yang dirasakan oleh Joko Widodo saat ini? Atau Pak Jokowi juga selaku presiden saat ini jangan-jangan tidak tahu dia digugat oleh kami ini sebagai rakyatnya. Itu loh Pak. Jadi kalau misalnya hari ini tidak bisa juga ketemu dengan mediasi ini, atau tidak mau tahu misalnya, ya kami bersyukur justru apa yang disampaikan oleh Prof. Egy tadi. Kita akan buka terang benderang kepada masyarakat Indonesia dan dunia ini tentunya yang sudah memiliki begitu banyak, begitu yang tersimpan tentang data-data mulai dari tahun berapa saya lupa, tahun 2014 sampai 2019 dan 2021 saat ini. Contoh saja misalnya 6.000 sudah di order, sudah dipesan 6.000 SMK. Mana? Kemudian janji-janji kita tidak akan melakukan hutang. Yang terjadi hutang dalam kantong menyekik leher. Apakah ini juga upaya penjelasan hutang? Kita tidak tahu. 11.000 triliun di kantong saya. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat, Bang Jali Pitung, hari ini. Apakah saya berbohong? Walaupun mungkin saya batuk, menurut dokter secara medis saya batuk, sakit, tapi saya bilang alhamdulillah. Itu yang terjadi pada rumah sakit Umi Habib Rizik Sihab. Cerita tentang hukum, penegakan hukum, equality before the law, law enforcement. Saya orang kampung nih yang ngerti istilah, jadi akhirnya saya belajar tentang hukum. Apakah fakultas hukum harus dibubarkan ketika hukum pelaksanaannya seperti ini? Mohon maaf, saya belajar banyak dari Bang Egy. Saya tidak kuliah tentang hukum, tapi akhirnya saya memahami hukum bahwa kerdil sekali hari ini. Demikian, terima kasih.